Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Dapur Mama Anis. Di video ini saya akan berbagi resep memasak rendang daging sapi dengan bumbu racikan sendiri yang kaya akan rempah dan cocok untuk pemula yang baru belajar meracik bumbu rendang. Untuk rasa pastinya sangat lezat. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus yuk videonya. Langkah pertama, siapkan setengah butir kelapa parut. Kita ambil putihnya saja, kemudian sangrai. Kita masukkan seluruhnya. Kita gunakan kelapa tua agar mengeluarkan minyak yang membuat rasa rendangnya lebih enak. Aduk-aduk, jangan sampai gosong. Gunakan api yang kecil ya teman-teman. Karena kalau gosong rasanya akan pahit. Jika kelapa sudah berwarna kecoklatan dan sudah kering seperti ini, segera angkat. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kemudian kita blender sampai benar-benar halus. Dan ini ya teman-teman hasilnya kelapa gongseng yang sudah kita blender mengeluarkan minyak. Oke, kita sisihkan dulu untuk sementara. Langkah selanjutnya kita siapkan bumbu rempahnya. Siapkan 2 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan merica, setengah sendok teh lada hitam, 1 sendok teh jinten, setengah sendok teh adas manis, 8 buah cengkeh, 6 buah kapulaga, 3 buah bunga lawang, setengah biji buah pala, dan kurang lebih 5 cm kayu manis. Kemudian semua rempah ini kita cuci dengan air mengalir sampai bersih. Kita pindahkan ke dalam wadah saringan seperti ini ya teman-teman. Jadi agar mudah saat mencuci nanti. Oke, sudah masuk semua dalam saringan seperti ini. Selanjutnya kita cuci. Dan ini hasilnya setelah kita cuci bersih dan sudah kita tiriskan. Lalu kita sangrai. Aduk-aduk, jangan sampai gosong. Dan ini sudah mulai berubah warna. Aromanya juga sudah tercium wangi. Jika sudah seperti ini, sudah cukup ya teman-teman. Segera angkat. Selanjutnya, rempah yang sudah kita sangrai, kita blender. Kita blender sampai benar-benar halus ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah kita blender. Seperti ini ya teman-teman, sudah halus. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 1 lembar daun kunyit ukuran besar. Kemudian iris-iris. Satu tangkai daun serai, 4
4 lembar daun salam, dan 6 lembar daun jeruk. Kita sisihkan dulu untuk sementara. Langkah selanjutnya kita siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Siapkan 2 on bawang merah, 1 on bawang putih, 80 gram jahe yang sudah dikupas, 1 on lengkuas, 4 butir kemiri, dan 1 tangkai daun serai. Semua bumbu kita potong-potong terlebih dahulu untuk kemudian kita blender. Jika sudah kita potong seluruhnya, kemudian kita blender. Kita blender seluruhnya menjadi satu. Kita blender sampai benar-benar halus ya teman-teman. Kita tambahkan air secukupnya. Dan ini hasilnya setelah kita blender. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah lain. Selanjutnya kita haluskan bumbu cabenya. Siapkan 2 on cabai merah. Kemudian potong-potong. Dan nantinya akan kita blender ya teman-teman. Kita potong agar lebih mudah memblendernya. Setengah on cabai rawit atau sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian kita blender sampai benar-benar halus. Masukkan air secukupnya. Kemudian kita blender. Dan ini hasilnya setelah kita blender. Dan semua bumbu sudah selesai kita siapkan. Panaskan wajan. Kemudian kita masukkan seluruh bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan juga cabai yang sudah kita blender tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai kandungan air yang ada pada bumbu pada saat kita blender sampai habis. Jika kandungan air sudah habis seperti ini, masukkan minyak goreng dan tumis bumbu hingga matang. Masukkan bumbu rempah yang sudah kita sangrai dan sudah kita blender tadi. Kita masukkan seluruhnya. Aduk-aduk. Kita masukkan 4 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk, dan 1 tangkai daun serai. Aduk-aduk kembali. Masukkan 1 kilo daging sapi yang sudah dipotong dan sudah dicuci bersih. Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbu tercampur rata. Setelah bumbu tercampur rata, masukkan 1 liter santan dari kelapa tua yang sudah diparut dan diperas. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan kembali 800 ml santan murni yang kental. Total kelapa yang kita gunakan sebanyak 3 butir. Dan kita gunakan kelapa yang tua karena bagus, mengandung banyak minyak, jadi kemasakan lebih enak. Jika teman-teman tidak memiliki kelapa parut, teman-teman bisa menggunakan santan murni yang sudah jadi sebanyak 1 kilo dan tambahkan air sebanyak 200 ml.
Dan ini bisa lebih praktis ya teman-teman. Masukkan 3 sendok makan kelapa yang sudah kita sangrai dan sudah kita haluskan. Setengah sendok makan garam atau sesuai dengan selera. 2 sendok makan Royco rasa sapi. Aduk-aduk hingga tercampur rata dan masak hingga air menyusut. Gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kita aduk terus perlahan-lahan agar daging tidak hancur. Dan ini hasilnya setelah 1 jam kita masak. Kita aduk terus pelan-pelan ya teman-teman, agar bawahnya tidak gosong dan daging tidak hancur. Masukkan daun kunyit. Dan ini hasilnya setelah kita masak selama 2 jam ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah kita masak selama 3 jam. Jika teman-teman suka yang seperti ini sudah cukup, bisa kita angkat. Jika suka lebih kering lagi, kita tambah lagi waktu memasaknya. Dan ini ya teman-teman, jika kita tambah lagi waktu memasaknya lebih kering, setelah kurang lebih 4 jam, lebih enak, bumbu lebih meresap, dan menu rendang yang istimewa siap untuk dihidangkan. Kita masukkan ke dalam wadah saji. Wah, terlihat enak sekali ya teman-teman. Sekarang akan kita coba cicipin dulu dengan sepiring nasi hangat. Dari warna dan bentuknya menggugah selera sekali ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan resep-resep yang saya bagikan. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dagingnya empuk. Bumbunya terlihat meresap sampai ke dalam daging ya teman-teman. Bumbunya kering. Dan sekarang akan saya cicipin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak sekali teman-teman. Perpaduan rempah dan bumbunya pas banget. Selamat mencoba, semoga suka dan semoga berhasil juga. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.